Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para peternak, para kolega dokter hewan, dan siapapun yang melihat dan mendengarkan video kali ini bersama kami dari Pro Indonesia. Saya dokter hewan Dedi Fakhruddin Kurniawan. Pada video kali ini akan menyampaikan satu tema yang sangat penting dan sangat krusial untuk Anda pahami semuanya, yaitu tentang masalah bagaimana kita menjelaskan tentang diare pada bedet secara lengkap namun singkat. Video ini tidak akan berlama-lama, jadi Anda silahkan membuka materi yang sudah saya bagikan sebelumnya kepada Anda. Anda perhatikan materinya, Anda dengarkan videonya, Anda perhatikan slide-slide atau video-video yang akan saya sampaikan di sini. Kemudian Anda bisa memahami bagaimana penyebab diare pada bedet, bagaimana mengenalinya, bagaimana melakukan diagnosanya, dan bagaimana melakukan penanganan pada kasus diare bedet. Oke, kita akan memulai bersama-sama. Seperti yang sudah Anda pahami, sudah Anda lihat, dan pengalaman kita semuanya, bahwa kematian pada bedet ini seperti fenomena gunung es. Penyebabnya banyak, situasinya sangat krusial, tapi kematian bedet ini seringkali menjadi masalah besar kepada peternakan sapi perah karena kita sudah menunggu berlama-lama selama 9 bulan untuk seorang induk melahirkan bedet dan tiba-tiba bedetnya jadi mati. Nah, tapi sebenarnya kenapa saya sebut dengan fenomena seperti gunung es? Ini tidak lain adalah karena sebenarnya ketika bedet itu mengalami kematian, artinya sebenarnya Anda memiliki banyak sekali masalah-masalah besar di peternakan Anda. Baik itu yang berskala 1 ekor, 10 ekor, 100 ekor, maupun yang 1000 ekor. Ada masalah besar di balik itu yang Anda perlu pahami kenapa bedet Anda mengalami kematian. Oke, saya akan menjelaskan di slide ini secara sederhana. Dari sekian banyak kasus kematian yang bisa terjadi pada bedet, 53% lebih dari separuhnya, menurut penelitian ini sebenarnya lebih dari separuh sebab kematian bedet adalah gara-gara diare. Atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya scours. 20% gara-gara sapinya batuk-batuk, pneumonia, bedetnya. 5% gara-gara infeksi dari pusar, 10% gara-gara sebab-sebab yang lain, mungkin sapinya pincang, atau mungkin sapinya terinjek sama induk, dan segala macamnya. Dan 10% sisanya sebab-sebab yang kadang-kadang sulit untuk dijelaskan. Oke, tetapi pada video ini saya tegaskan sekali lagi kepada Anda, separuhnya adalah gara-gara diare. Ini sebabnya kenapa kita perlu betul-betul concern pada kasus diare pada bedet. Ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa diare bedet itu bisa disebabkan macam-macam. Bisa jadi karena infeksi bakteri, ya kan? Bisa jadi karena infeksi virus. Oke? Bisa jadi karena manajemen pakan. Mungkin Anda memberikan perubahan pakan yang tadinya itu untuk dewasa diberikan kepada bedet, atau mungkin pakannya berjamur, atau ketika Anda memberikan calf milk replacer, susu bubuk pengganti susu segar kepada bedet, Anda tidak menggunakan suhu air hangat, atau proteinnya terlalu tinggi, atau expired segala macam. Diare pada bedet juga bisa diakibatkan oleh cacing. Ya, beberapa cacing dia bisa menyebabkan diare pada bedet. Diare pada bedet juga disebabkan bisa jadi karena infeksi protozoa, ya seperti Coccidia atau Emeria yang seperti itu. Sisanya adalah sebab-sebab yang kita tidak bisa jelaskan dengan detail. Jadi kemungkinan penyebab diare itu bisa bermacam-macam. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita mengenali masing-masing penyebab dari diare ini. Ini yang wajib untuk Anda pahami. Oke. Yang menarik begini. Dari sekian banyak sebab-sebab ini, seluruhnya, setiap infeksi apapun, setiap penyebab diare apapun,
atau sebab-sebab yang tidak kita ketahui tentang diare ini seluruhnya adalah menyebabkan dehidrasi. Anda bisa lihat gambar yang saya tunjukkan di dalam foto ini, matanya, kelopak matanya cekung dan pedetnya seperti depresi luar biasa. Ketika pedet mengalami ini adalah indikasi dehidrasi yang sangat berat. Ketika pedet mengalami dehidrasi yang sangat berat seperti ini, maka ini adalah penyebab kematian terbesar. Jadi sebetulnya yang kita khawatirkan dari setiap kejadian diare itu adalah adanya dehidrasi yang menyebabkan pedetnya depresi dan kemudian mati. Jadi sebetulnya sekali lagi bukan sekedar hanya gara-gara infeksinya yang kita khawatirkan, tetapi yang paling kita khawatirkan adalah dehidrasi. Ya, karena ketika dia dehidrasi, maka si pedet ini akan mulai mengalami depresi, dia stres, dia depresi, suhu badannya turun, atau kalau dia infeksi suhu badannya naik, semua sistem sirkulasi darahnya jadi terganggu, akhirnya dia betul-betul kritis setelah depresi. Nah, kalau ini tidak segera diatasi, dehidrasi ini tidak segera diatasi, maka yang terjadi adalah pedetnya akan mengalami kematian. Ketika pedet mengalami dehidrasi, kehilangan cairan lebih dari 15% dari bobot badannya, maka secara sangat cepat pedet ini sangat mungkin untuk bisa mengalami kematian. Ini adalah contoh bentuk dehidrasi ringan yang akan bisa kita amati pada pedet. Anda bisa lihat lensa matanya pedet itu harusnya bening, tapi ini keruh. Ya, ini adalah indikasi dehidrasi. Cairan dalam bola matanya semakin sedikit yang menyebabkan lensa matanya tidak lagi bening seperti yang seharusnya. Ini adalah indikasi diare yang sudah hampir parah. Ya. Nah, sehingga begini. Yang Anda perlu ketahui adalah bahwa penyebab diare itu bisa bermacam-macam. Bisa karena parasit, bisa karena virus, bisa karena bakteri. Parasit itu misalnya Cryptosporidia. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentuknya. Bisa jadi karena Coccidia. Virusnya bisa jadi karena coronavirus, bisa jadi karena rotavirus. Oke, untuk jenis bakteri yang bisa menyebabkan diare bisa jadi karena Salmonella, bisa jadi karena Escherichia coli. Yang paling sering adalah yang paling atas, yaitu karena parasit dan sedikit virus, dan yang paling sedikit penyebabnya itu adalah kejadian-kejadian E. coli. Umur di mana kejadian diare itu bisa terjadi pada pedet, bisa Anda jadikan sebagai salah satu patokan untuk bisa mendiagnosa kira-kira penyebabnya adalah apa. Warna tidak menunjukkan apa infeksinya. Warna lebih cenderung untuk menunjukkan apa pakan dominan yang dimakan oleh pedet. Kalau pakannya warnanya hijau, secara otomatis diarenya akan berwarna hijau. Kalau pakannya warna putih, diarenya akan berwarna putih, dan seterusnya. Kecuali diare yang berwarna merah atau diare yang bercampur dengan darah. Ya, Anda bisa lihat grafik ini. Biasanya ketika diare itu terjadi pada minggu-minggu pertama sejak dia lahir, biasanya masalah utamanya adalah infeksi dari Escherichia coli. Kita ketahui bahwa pedet itu ketika dia lahir, dia harus ditempatkan di tempat yang bersih, yang kering, dan nyaman. Kadang-kadang peternak itu lupa untuk melakukan ini sehingga pedetnya ditaruh di kandang yang asal kandang. Lembab, ada kotorannya, dan kita tahu bakteri Escherichia coli ini sangat banyak terdapat pada kotoran sapi. Seharusnya pada minggu-minggu pertama, infeksi ini akan bisa gampang untuk dieliminasi sama si pedet, karena pedet masih membawa faktor ketahanan tubuh dari induknya lewat kolostrum. Sehingga Anda wajib untuk memastikan kolostrum itu diberikan kepada pedet untuk membantu pedet meningkatkan imunitas daya tahan tubuhnya dalam 1-2 minggu pertama.
Yang berikutnya, biasanya ketika diare itu terjadi pada pertengahan minggu pertama sampai minggu kedua, biasanya masalahnya adalah masalah-masalah virus. Bisa jadi rotavirus, bisa jadi coronavirus. Nah, setelah itu semakin besar usia pedetnya, biasanya masalah-masalahnya adalah masalah bakteri yang lain atau parasit. Salmonella atau Cryptosporidia atau yang lebih besar lagi Coccidia. Oke? Yang menarik adalah ternyata pada pedet-pedet yang usianya sudah di atas 1 minggu, penyebab utama diare yang terbesar adalah gara-gara parasit. Cryptosporidia. Oke. Nah, seperti ini bentuknya rotavirus. Oke. Tidak sama seperti coronavirus. Ya, rotavirus seperti ini bentuknya. Secara umum mirip dengan virus-virus yang lainnya. Ini bentuknya Escherichia coli. Oke, dia secara spesifik terdapat pada saluran pencernaan ruminansia, juga termasuk saluran pencernaan pada manusia. Ya, sehingga ketika pedet dicampurkan dengan induk atau ketika manajemen kebersihan beddingnya tidak begitu bagus, maka resikonya adalah banyaknya potensi infeksi Escherichia coli pada pedet. Oke. Nah, yang berikutnya Anda perlu pahami tentang Cryptosporidium. Apa yang perlu kita pahami? Yang pertama adalah bahwa Cryptosporidium ini termasuk waterborne dan soil transmitted disease. Waterborne ini artinya Cryptosporidium ini akan bisa ditularkan lewat air, baik itu air selokan ataupun air minum. Ya, dia adalah soil transmitted disease. Artinya si Cryptosporidium ini akan bisa menularkan diare dari satu pedet ke pedet yang lainnya lewat tanah. Mereka tahan air, suka air, dan mereka bisa hidup lama di dalam tanah. Cryptosporidium ini tidak tahan kering, sehingga ini jadi petunjuk kepada mereka, kepada Anda semuanya, para peternak, untuk memastikan kalau Anda ingin meminimalkan potensi infeksi Cryptosporidium, maka Anda harus pastikan kandang pedet bersih, kering. Oke, Cryptosporidium ini tidak tahan klorin, ya. Tetapi, saya ulangi, Cryptosporidium ini dia tahan klorin, sehingga kadang-kadang ketika kita memberikan desinfeksi pada air minum dengan menggunakan bahan klorin yang normal untuk desinfeksi air minum, Cryptosporidium tidak akan terbunuh. Ini yang menyebabkan akhirnya Cryptosporidium ini sangat bisa menimbulkan potensi infeksi pada bedet ketika dia meminum air yang di situ ada Cryptosporidiumnya. Oke, Cryptosporidium ini bisa menyebabkan diare akut. Diare akut itu bagaimana sih? Diare akut itu adalah diare yang tiba-tiba terjadi cepat dan membuat pedet itu lemesnya cepat. Ini ciri khas dari diare yang disebabkan oleh Cryptosporidium. Yang terakhir adalah parasit yang Anda harus pahami adalah tentang Coccidia. Biasanya akan menyerang pada pedet-pedet yang usianya di atas 3 minggu. Ini menjadi pelajaran penting kepada Anda. Kalau Anda ingin pedet Anda terbebas dari Coccidia, pada waktu dia masih kecil, Anda bisa memberikan anti-Coccidia sebelum umurnya 3 minggu, antara 18 sampai 21 hari. Ini yang menarik. Yang perlu Anda pahami, yang perlu Anda perhatikan dan Anda khawatirkan adalah ketika pedet mengalami diare yang bercampur dengan darah. Kadang-kadang kita tidak mengenalinya. Tetapi Anda sebetulnya bisa mengenali diare berdarah ini dengan melihat bagian dari pantatnya pedet. Kalau yang berwarna kehitaman seperti ini, warna merah kehitaman dengan darah, dengan bau darah yang segar, itu indikasi diare yang bercampur dengan darah, dan ini wajib Anda perhatikan, Anda wajib berhati-hati. Oke, kenapa? Karena diare yang bercampur darah ini adalah diare yang disebabkan oleh Coccidia. Yang menyebabkan dia semakin depresi adalah dia tidak hanya sekedar kehilangan cairan tubuh, tapi dia juga kehilangan nutrisi tubuh, termasuk zat kekebalan tubuh, karena darahnya keluar bersama dengan diare. Oke, baik. Permasalahannya ini,
Kalau kita punya pedet diare kita itu termasuk yang mana? Apakah yang disebabkan oleh virus, apakah yang disebabkan oleh bakteri, ataukah koksidia, ataukah karena cacing, atau karena manajemen pakan? Ya, teman-teman semuanya, ini perlu Anda pahami dengan mengenali gejala-gejala yang tadi. Anda perlu pahami dengan melihat umur pedet tadi. Apakah dia kemungkinannya E. coli, apakah virus, ataukah parasit, ataukah karena manajemen pakan. Anda bisa mengenali. Biasanya ketika infeksi itu disebabkan oleh virus atau oleh bakteri, biasanya pedet akan mengalami demam. Karena infeksi itu akan secara otomatis merangsang munculnya sel darah putih dan itu memunculkan demam. Kalau dia infeksinya gara-gara koksidia, dia akan secara spesifik menimbulkan diare berdarah. Kalau dia diarenya itu gara-gara manajemen pakan, Anda tinggal lihat apakah ada perubahan pakan. Karena biasanya diarenya tidak tiba-tiba terjadi. Pedetnya masih segar, pedetnya masih aktif, tetapi dia diare. Kalau diarenya gara-gara cacing, biasanya memang BCS-nya, kondisi pedetnya kurus, atau memang dia mengeluarkan cacing dari dalam tubuhnya. Nah, kalau dia disebabkan virus, nggak ada obatnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita membantu supaya pedet memiliki daya tahan tubuh dan tidak dehidrasi. Kalau dia penyebabnya diare gara-gara bakteri, maka kita sebaiknya tidak menggunakan antibiotik, kecuali betul-betul terpaksa. Sebaiknya kita menggunakan bakteri positif untuk melawan bakteri yang negatif, untuk melawan bakteri itu. Anda bisa membantunya dengan menambahkan bakteri-bakteri positif, tetapi saya ingatkan wajib tetap menggunakan rehidrasi. Wajib Anda mencegah dehidrasi. Kalau penyebabnya koksidia, Anda tinggal memberikan antikoksidia. Kalau dia penyebabnya gara-gara manajemen pakan, Anda tinggal perbaiki dan evaluasi manajemen pakan. Mungkin kalau menggunakan CMR, Anda menggunakan air hangat sesuai dengan suhu tubuh, dan semacamnya. Kalau dia gara-gara cacing, Anda tinggal memberikan obat cacing. Oke, saya ingatkan lagi, ini adalah pedoman dasar untuk mengenali jenis pedet, jenis diare pedet saya ini termasuk diare yang mana, kira-kira penyebabnya yang mana, begitu. Ketika Anda sudah membuat kesimpulan apa penyebabnya, Anda tinggal saya ingatkan lagi bahwa dehidrasi adalah penyebab depresi dan penyebab kematian tertinggi pada kasus diare. Jadi yang perlu Anda perhatikan dan Anda khawatirkan sebetulnya adalah dehidrasinya. Ya, bukan penyebabnya saja, karena penyebabnya itu tadi sudah saya sebutkan bagaimana mengatasinya. Oke. Nah, langkah pertama untuk bisa mengurangi dehidrasi adalah Anda wajib untuk memberikan elektrolit. Bahasa kita adalah oralit, oral elektrolit. Anda wajib memberikan elektrolit dulu supaya si pedet tidak mengalami dehidrasi. Karena begitu dia mengalami dehidrasi, maka resikonya adalah depresi, mati. Anda bisa memberikan dengan berbagai macam cara apapun, yang penting adalah elektrolit bisa masuk ke dalam si pedet. Anda bisa memberikan gula garam, Anda bisa memberikan oralit untuk manusia, atau Anda juga bisa memberikan calf drench, seperti yang kami gunakan di dari Pro Indonesia. Calf drench ini isinya adalah mineral, elektrolit, magnesium oxide, potasium chloride, plus zinc sulfat. Kenapa ini penting untuk saya sampaikan? Calf drench ini adalah mengandung zinc sulfat yang fungsinya adalah pengusir kuman-kuman bakteri di sekitar saluran pencernaan pada pedet. Sehingga ketika Anda membantu memberikan zinc sulfat, maka secara otomatis Anda bisa mengusir bakteri tanpa perlu menggunakan antibiotik. Ya, Anda bisa menggunakan calf drench ini 1 saset per ekor dicampur dengan air sekitar 2-4 liter tergantung besar kecilnya pedet setiap hari selama paling tidak 3 atau 5 hari. Ini akan membantu pedet untuk tetap terrehidrasi. Ini akan membantu pedet untuk tidak dehidrasi.
ini akan memastikan pedet untuk memiliki kemampuan untuk melawan infeksi dari kuman-kuman penyebab diare yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Tinggal treatment berikutnya Anda tinggal memilih apakah Anda akan memberikan antibakteri, antikoksidia, obat cacing atau perbaikan-perbaikan yang lainnya. Oke? Prinsipnya adalah ini yang harus Anda lakukan, mengenali penyebab utamanya, bentuk feses bisa digunakan untuk diagnosa. Oke? Kemudian tangani seawal mungkin, pilih metode yang efisien, pastikan dia direhidrasi dulu, pastikan dia tidak dehidrasi dulu, dan fokus pada pencegahan jangan sampai pedet itu diare. Karena pengalaman kami, begitu kita terlambat penanganan diare, 50% dari pedet kita yang diare itu bisa menyebabkan kematian. Jadi, hati-hati, pastikan faktor-faktor resikonya itu kita minimalkan, jangan sampai pedet Anda diare. Oke, itu sekilas yang bisa saya sampaikan tentang masalah diare. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa Anda juga bisa mengikuti Farminar di Dairy Pro Indonesia melalui aplikasi kami di Google Play. Anda silakan Google Play, lihat Google Play atau Play Store. Anda cari aplikasi Dairy Pro Indonesia. Anda silakan ikuti seminar-seminar online yang kami lakukan setiap 2 minggu sekali dengan topik-topik dan pembicara-pembicara hebat yang berbeda dari Farminar 1 ke Farminar berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa, kalau Anda melihatnya di channel YouTube dari Pro TV ini, jangan lupa untuk berikan jempolnya, subscribe, kemudian bagikan sebanyak mungkin, dan Anda silakan pencet tombol loncengnya supaya video ini bisa dinikmati orang sebanyak mungkin. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.